Bab 1381 Persaingan Kota. Saat video pertempuran Si Feng menyebar di forum, berita itu mengguncang Star Moon Kingdom. Hasil pertempuran khususnya mempengaruhi berbagai kekuatan utama yang berbasis di kerajaan. Posisi Zero Wing sebagai gubernur nomor 1 Star Moon Kingdom tidak tergoyahkan, tetapi tidak ada yang mengira pemakaman surga akan naik begitu cepat. Pengembangan kota besi merah telah melampaui harapan semua orang. Meskipun pemain mengerti bahwa Red Iron Town akan berkembang dengan cepat karena rumah lelang, mereka tidak mengharapkan tingkat kecepatan ini. Hanya dalam satu hari, biaya murah telah memikat lebih dari 300.000 pemain untuk mengirim dan membeli barang di rumah lelang kota besi merah. Banyak barang super langka bahkan telah dilelang, menarik lebih banyak pakar independen dan anggota dari berbagai geng besar. Pada titik ini, rumah lelang kota jauh lebih populer daripada yang ada di kota NPC biasa. Jika rumah lelang kota besi merah terus berkembang pada tingkat ini, itu tidak akan lama sebelum menyaingi rumah lelang kota Star Moon. Penghasilan Heavens Burial dari biaya pemrosesan saja akan sangat besar. Kekuatan finansial Heavens Burial bahkan mungkin tumbuh untuk menyaingi, atau bahkan melampaui, Zero Wing. Alih-alih satu partai tunggal yang memerintah kerajaan, berbagai kekuatan Star Moon Kingdom akan lebih memilih dua kekuatan kuat yang bersaing untuk kekuasaan. Dengan cara ini, kekuatan yang lebih lemah seperti mereka bisa berkembang secara rahasia. Namun, setelah menyaksikan Si Feng memusnahkan begitu banyak iblis jahat yang kuat, mereka bingung. Black Flame tidak hanya kuat, tetapi dia bahkan memiliki alat teleportasi jarak jauh. Ini menggelikan. Petik 2. Pemakaman surga akan bermasalah setelah kehilangan begitu banyak iblis-iblis. Aku pernah mendengar bahwa iblis jahat ini sangat sulit dipelihara. Karena Black Flame juga dapat berteleportasi jarak jauh, Heavens Burial akan merasa jauh lebih sulit untuk menimbulkan masalah di Stone Forest Town. Petik 2. Betul. Beberapa pemain telah menyerah di Stone Forest Town berkat Evil Demons, tapi sekarang Black Flame telah menghancurkan jumlah mereka, Heavens Burial tidak akan menyerang begitu saja di masa depan. Orang-orang akan mulai mengunjungi kota hutan batu lagi untuk berlatih di arena pertempuran. Petik 2. Ketika berbagai kekuatan utama pulih dari keterkejutan mereka melihat kekuatan Si Feng, eselon atas pemakaman surga, yang berada di bekas luka beku yang jauh, menerima berita itu. Pemimpin persekutuan, Legion Bayangan Hantu telah menderita kerugian yang menyedihkan. Di antara 600 anggota yang dikirim, kurang dari 300 berhasil selamat. Pasukan iblis jahat yang diberikan Kaisar Beast kepada kami menderita kerugian yang bahkan lebih besar. Dari 2 Grand Lords dan sekitar selusin Great Lords yang kami terima, Black Flame membunuh mereka semua. Daybreak Fog melaporkan, ekspresi jelek di wajahnya. Ghost Shadow Legion adalah salah satu legiun kartu truf surga pemakaman. Sekarang begitu banyak dari anggotanya telah meninggal, senjata dan peralatan yang hilang akan membebani keuangan persekutuan. Selain itu, akan membutuhkan waktu untuk mengejar level anggota tersebut. Aku benar-benar meremehkan Black Flame, tapi dia tidak akan bisa berpuas diri lebih lama lagi. Selama kita mengalahkan Frost King, jadi bagaimana jika Stone Forest Town pulih ke puncaknya? Selain itu, Beast Emperor hampir menyelesaikan pencariannya. Abaikan saja Zero Wing untuk saat ini, Singular Burial berkata dengan acuh tak acuh. Kurasa kamu benar, sudah terlambat bagi Zero Wing untuk melakukan apa saja. Daybreak Fog terkikik ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah raksasa di singgasana beku di dalam kuil. Raksasa ini tidak lain adalah berbagai kekuatan utama bos Star Moon Kingdom yang diperebutkan. Raja Frost. Sementara itu, kota hutan batu, Si Feng menerima telepon dari senyum melankolik tak lama setelah kembali ke persekutuan kediaman. Pemimpin persekutuan, kamu pasti gila. Kamu berurusan dengan semua iblis jahat itu sendiri. Jika wakil pemimpin persekutuan Aqua mengetahui hal ini, dia akan memberi aku cambukan. Senyum melankolik mengeluh, memelototi Si Feng dengan kebencian. Wakil pemimpin persekutuan Snow bahkan menelepon untuk bertanya padaku tentang masalah ini. Pemimpin persekutuan telah memasuki situasi berbahaya seperti itu seorang diri. Jika kebetulan terjadi sesuatu pada Si Feng, reputasi Zero Wing akan terluka. Apakah aku belum kembali? Tanya Si Feng, tertawa. Mereka akan memperhatikan jika aku memobilisasi kelompok besar. Kami tidak akan pernah mencapai hasil seperti itu. Petik 2. Meskipun Si Feng mempertimbangkan untuk mengambil bala bantuan bersamanya, ketika dia mengingat mata-mata di persekutuan, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia juga ingin melihat seberapa banyak dia telah meningkat. Senyum melankolis melihat alasan dalam penjelasan Si Feng. Sekarang Zero Wing adalah persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom. Akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa persekutuan lain di dalam kerajaan tidak mengirim mata-mata untuk menyusup ke dalam persekutuan mereka. Bahkan Zero Wing telah mengirim mata-matanya sendiri ke beberapa guild besar yang patut dicatat. Bahkan jika manajemen Zero Wing aman, mustahil untuk memuat semua informasi. Justru juga karena penyergapan Si Feng bahwa Zero Wing sekali lagi berdiri di pusat perhatian, menjadi topik hangat di forum resmi kerajaan. Selain itu, Stone Forest Town mulai menunjukkan tanda-tanda revitalisasi, suasana tegang yang tersisa dari pengepungan menguap. Banyak pemain kota mendiskusikan acara tersebut, menghidupkan kota. Candlelight Trading Firm juga melihat peningkatan signifikan dalam jumlah pemain yang bertanya tentang perumahan pribadi Stone Forest Town. Benar, bagaimana rumah-rumah pribadi dan toko-toko yang aku minta kamu bangun akan ikut? Tanya Si Feng. Sebelum dia pergi ke Battlefield Morning, dia menugaskan Melancholic Smile untuk mengelola urusan Stone Forest Town.
Dengan cara ini, Blackie dan Aqua Rose bisa mengurus quest promosi mereka tanpa khawatir. Mereka lengkap, namun, kami telah membangunnya sangat jauh dari area pusat. Akankah para pemain benar-benar ingin membelinya? Tanya Melancholic Smile, bingung. Secara logis, orang akan membangun rumah-rumah pribadi dan toko-toko di dekat kawasan bisnis kota. Namun, Si Feng telah mengatakan padanya untuk membangun mereka sangat jauh dari perusahaan perdagangan cahaya lilin dan asosiasi adventurer. Untuk tim petualang dan pemain pedagang, ini akan merepotkan. Tidak apa-apa, Si Feng mengangguk. Pemimpin persekutuan, mengenai pengawasan yang kamu minta pada Heavens Burial, berdasarkan informasi yang kami terima, tampaknya persekutuan membuat kemajuan dalam bekas luka beku. Kami tidak yakin seberapa jauh mereka telah mencapai, tetapi berdasarkan perkiraan kami, mereka akan membaca Frost King dalam beberapa hari ke depan. Dan karena rumah lelang mereka, Red Iron Town telah menarik banyak pemain. Aku pernah mendengar bahwa beberapa tim petualang top dari kerajaan tetangga telah setuju untuk berkuasa di Kota Besi Merah. Aku khawatir tidak akan lama sebelum popularitas Kota Besi Merah melampaui Stone Forest Town. Senyum melankolis terasa tak berdaya ketika dia menyaksikan kecepatan perkembangan Kota Besi Merah. Karena potensi kota, banyak pemain pedagang bersekutu dengan kota. Rumah lelang, Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia kemudian memberitahu Melancholic Smile, ini adalah kesempatan bagus. Kirimi aku 100 arsitek. Sudah saatnya pemakaman surga memiliki panggilan bangun tidur. Petik 2. Bab 1382 Tablet Dewa Jahat. 100 arsitek. Senyum melankolis tertegun dan tidak bisa membayangkan mengapa Si Feng menginginkan begitu banyak. Namun, dia juga tidak terlalu memikirkan masalah itu. Dia memutuskan panggilan dan mulai membuat pengaturan untuk arsitek yang diperlukan. Arsitek dianggap kelas minor di antara subklas. Hanya setelah persekutuan mengamankan kota mereka, para pemain memilih untuk menjadi arsitek. Karena subklas arsitek sangat terspesialisasi, beberapa guild besar memiliki cadangan pemain arsitek yang besar. Secara umum, setiap guild hanya akan memiliki 1 atau 2 lusin arsitek. Bahkan firma perdagangan lilin hanya memiliki sekitar 80 arsitek. Perusahaan perdagangan hanya memiliki begitu banyak karena persiapan mereka untuk kota Zero Wing yang akan segera dibangun. Jika mereka ingin mengumpulkan 100 arsitek, mereka perlu merekrut lebih banyak. Sementara itu, Si Feng memasuki salah satu Lounge Guild Residence, mengatur panennya dari pertempuran sebelumnya. Selain dari senjata dan peralatan dari membunuh anggota Ghost Shadow Legion, dia telah memperoleh lebih dari 200 kristal energi jahat dari iblis jahat. Dia juga memiliki hasil rampasan dari 2 Grand Lords level 70. Meskipun senjata dan peralatan yang dijatuhkan oleh Grand Lords hanya level rahasia perak level 70, bahan yang mereka jatuhkan melampaui harapan Si Feng. Dia telah memperoleh 11 material peringkat epik, yang masing-masing dapat digunakan untuk membuat peringkat Dark Gold dan senjata serta peralatan yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa batu permata langka telah jatuh. Apa ini? Si Feng bergumam ketika memperhatikan penambahan tablet batu kuno yang sudah rusak di tasnya. Tablet itu memiliki penampilan biasa, tidak berbeda dengan papan tulis batu yang biasanya digunakan sebagai rambu jalan. Tidak ada yang salah atau spesial tentang itu. Namun, setelah mengambilnya, Si Feng memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Meskipun tablet batu hanya seukuran wastafel, beratnya sama dengan meja batu di kamar tempah. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan mata Mahatau dan memeriksa item. Tanda hubung. Fragmen ketiga tablet Evil God. Item peringkat epik. Dibuat oleh Dewa Jahat, tablet ini dapat digunakan untuk membentuk ruang ilusi dalam radius 50 yard. Illusory Space akan membuat salinan peringkat bronze dari pemain manapun yang masuk. Pemain kemudian dapat melawan salinan mereka sendiri. The Bronze Illusory Creature memiliki semua keterampilan pemain yang disalin dan dapat mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Durasi, 15 menit. Cooldown, 1 jam. Memerlukan 500 kristal energi jahat untuk meningkatkan. An Illusory Space. Kegembiraan mencerahkan ekspresi Si Feng saat dia merah teks. Fragmen tablet Evil God ini tidak diragukan lagi adalah hasil panen terbesarnya dari pertempuran. Bahkan senjata epik pun tidak akan sepadan. Tablet ini setara dengan memiliki tanah unik untuk dilatih. Dalam Guts Domain, bahkan para pakar puncak mengalami kesulitan yang sangat besar untuk mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%, belum lagi pemain yang lebih lemah. Sementara itu, fragmen tablet bisa membuat salinan yang tepat dari pemain untuk dijadikan lawan. Salinan bahkan bisa mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Jika pemain bisa berdebat dengan lawan jangka panjang, peningkatan mereka akan mencengangkan. Dengan melawan makhluk ilusi, pemain bisa belajar bagaimana mengeksekusi keterampilan mereka dengan lebih baik dan menaikkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa iblis jahat akan menjatuhkan barang berharga seperti itu. Satu-satunya downside fragmen tablet adalah durasinya yang singkat. 15 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Itu bisa ditingkatkan menggunakan kristal energi jahat. Suasana hati Si Feng naik lebih tinggi. Si Feng tahu bahwa kristal energi jahat bisa berguna ketika membuat senjata dan peralatan, tetapi dia tidak berharap kristal memiliki tujuan ini. Meskipun kristal energi jahat hanya turun dari peringkat kepala suku dan di atas Evil Demons, ia telah mengumpulkan beberapa dari 2 pertempuran pengepungan di Stone Forest Town. Dia belum menggunakan 1 kristal sejauh dia tidak ingin menyia-nyiakannya hanya untuk menghasilkan senjata dan peralatan, sebagai hasilnya.
Lebih dari 5.000 kristal energi jahat duduk di gudang Guild Zero Wing. Meskipun biaya upgrade tablet Dewa Jahat agak curam, meningkatkan ruang ilusi akan menjadi perdagangan yang berharga. Setelah itu, Si Feng mengambil semua kristal energi jahat dari gudang Guild. Setelah kembali, ia membiarkan tablet Dewa Jahat melahap 500 kristal energi jahat. Segera, tablet mulai berubah, gambar yang awalnya buram pada tablet menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, berat tablet naik 3 kali lipat. Jika bukan karena kekuatannya yang sangat menakutkan, membawa tablet ini akan menjadi upaya yang melelahkan. Pengenalan tablet juga sedikit berubah. Awalnya, itu hanya akan menciptakan makhluk ilusi perunggu. Sekarang, itu akan memanifestasikan makhluk ilusi besi misterius. Yang paling penting, durasi dan cooldown telah banyak berubah. Durasi Illusory Space telah meningkat dari 15 menit menjadi 20 menit, dan cooldown telah berkurang menjadi 55 menit. Jika dia ingin meningkatkan fragmen tablet lebih lanjut, dia perlu memberinya 1000 kristal energi jahat lagi. Itu cukup perbaikan. Setelah memikirkan masalah itu, dia memutuskan untuk memutakhirkan tablet Dewa Jahat lagi. Saat ini tidak banyak digunakan untuk kristal energi jahat. Meningkatkan ruang ilusi jauh lebih bijaksana daripada membiarkan kristal mengumpulkan debu di Guild Warehouse. Setelah menghabiskan 1000 kristal untuk memutakhirkan tablet untuk kedua kalinya, Si Feng melanjutkan untuk menghabiskan 3000 kristal lagi untuk meningkatkan lagi. Sayangnya, upgrade keempat menghabiskan 10.000 kristal. Bahkan jika Si Feng mau, dia tidak punya cukup sumber daya. Setelah memutakhirkan tablet 2 kali lagi, Illusory Space dapat menghasilkan Fine Gold Illusory Creatures. Durasi Illusory Space juga meningkat menjadi 30 menit, sedangkan cooldownnya menurun menjadi 45 menit. 30 menit tidak terlalu lama atau terlalu singkat bagi pemain. Selain itu, pemain hanya perlu menunggu 15 menit setelah satu sesi sebelum memulai berikutnya. Setelah Si Feng selesai meningkatkan tablet Dewa Jahat, dia meninggalkan persekutuan-persekutuan dan menuju ke arena pertempuran. Meskipun arena pertempuran Stone Forest Town telah populer di kalangan pemain sejauh ini, masih berjuang untuk menarik para ahli. Semakin kuat seorang ahli, semakin sedikit kecenderungan mereka untuk mengunjungi arena pertempuran. Lagi pula, para ahli kaliber tinggi seperti itu pada umumnya sangat langka. Yang membuatnya hampir mustahil untuk menemukan para ahli ini lawan yang tepat yang dapat membantu mereka meningkat di arena pertempuran. Namun, sekarang arena pertempuran memiliki ruang ilusi, Si Feng telah memecahkan masalah ini. Semua no-ops dan pakar sama-sama menginginkan metode untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Ini terutama berlaku untuk pemain ahli. Setelah mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 80%, setiap peningkatan 1% membutuhkan banyak waktu dan usaha, apalagi setelah mencapai 100%. Bab 1383 Ruang Tempur Lanjutan. Kota Hutan Batu, arena pertempuran. Saat ini, arena pertempuran adalah jantung kota Batu Forest. Hampir setiap pemain yang mengunjungi kota mengunjungi arena. Begitu Si Feng memasuki aula tengah, ia disambut oleh pemandangan lebih dari 400 pemain di area istirahat, menunggu giliran mereka di ruang tempur. Beberapa kali lebih banyak pemain mengantre untuk konter pembayaran. Meskipun lalu lintas di Battle Arena bukan tandingan jumlah pemain yang telah mengunjungi selama puncaknya, itu masih menyapu lebih dari 1000 emas dari laba murni per hari. Itu sudah cukup untuk membuat Guild kelas 1 merasa iri. Tentu saja, Guild kelas 1 menghasilkan lebih dari 1000 emas setiap hari. Namun, semakin besar sebuah guild dan semakin banyak anggotanya, semakin besar pengeluarannya. Ini terutama benar setelah persekutuan mendapatkan kota sendiri. Mengembangkan kota persekutuan tidak seperti membuang uang ke dalam jurang maut. Biasanya, guild kelas 1 harus menginvestasikan sebagian besar dana mereka untuk mengembangkan kota dengan benar. Sangat sedikit yang tersisa setiap hari. Selain itu, ini hanya mungkin karena latar belakang kuat guild dan dukungan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau tidak, mendukung biaya awal mengelola sebuah kota tidak mungkin. Namun, dalam kasus Stone Forest Town, penghasilan Battle Arena sebagian besar merupakan biaya pengembangan kota. Oleh karena itu, persekutuan besar lainnya telah mulai membangun arena pertempuran mereka sendiri. Berkat pendapatan ini, dan pendapatan dari Channel Light Trading Firm dan rumah teleportasi, Zero Wing berani mengembangkan banyak front. Berinvestasi di kedua cabang brand Zero Wing di Black Dragon Empire dan Immortal Light. Namun, begitu kota Zero Wing selesai, persekutuan akan memiliki lubang tanpa dasar lain untuk diisi. Jika mereka tidak mempersiapkan, dana Zero Wing akan cepat mengering, dan dana sudah cukup ketat. Setelah mengamati situasi di arena pertempuran untuk sesaat, Si Feng berjalan ke lantai atas. Pemimpin persekutuan, kamu datang. Begitu Si Feng tiba, seorang wanita menawan dengan gaun biru muda menyambutnya. Nama wanita ini adalah Judy, dan dia adalah salah satu dari 10 manajer NPC tingkat lanjut yang dipekerjakan oleh Si Feng. Dia memiliki 76 poin dalam Wisdom, bahkan lebih tinggi dari tier 3, NPC kelas magis biasa. Di Gods Domain, dia adalah manajer NPC yang sangat langka. Operasi Battle Arena yang mulus, terlepas dari seberapa besar ia tumbuh, semua adalah karena NPC canggih seperti Judy. Tidak ada pemain yang dapat menghasilkan hasil yang sama. Bantu aku mengambil cetak biru untuk lantai 7. Aku ingin mengatur ulang tata letak, kata Si Feng dan mengangguk memberi salam. Meskipun dia mengenakan jubah hitam, dia secara pribadi telah mengontrak 10 manajer canggih arena.
Mereka bisa mengenalinya bahkan di bawah jubah. Dimengerti, Judy membungkuk dan pergi. NPC sangat efisien. Setelah beberapa saat, si Feng, yang telah menunggu di ruang penerimaan VIP, memperoleh cetak biru untuk lantai 7 Battle Arena. Sebagian dari lantai 7 dialokasikan untuk alasan turnamen, sementara sebagian lagi telah dialokasikan untuk kamar pribadi. Namun, setelah Stone Forest Town naik ke peringkat menengah, Battle Arena telah berkembang. Akibatnya, ada beberapa kamar pribadi kosong. Kebetulan dia bisa memodifikasi kamar-kamar ini, menciptakan ruang tempur canggih. Awalnya, Evil Guts Tablet hanya mencakup area radius 50 yard. Namun, setelah upgrade, sekarang mencakup area radius 100 yard. Selama dia merombak tata letak lantai 7, dia bisa dengan mudah memasukkan beberapa ruang tempur dalam cakupan tablet Evil God dan memungkinkan para pemain untuk berlatih melawan makhluk-makhluk ilusi. Ketua pemimpin, jika kamu ingin merombak lantai ke-7 sedemikian rupa, tidak hanya akan melibatkan banyak pekerjaan, tetapi juga akan menghabiskan banyak ruang. Renovasi akan menelan biaya 1000 emas. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya Judy saat melihat tata letak baru si Feng. Modifikasi kecil pada bangunan besar di Guts Domain tidak membutuhkan biaya tambahan. Namun, modifikasi skala besar memerlukan biaya modifikasi yang sesuai. Tidak apa-apa, hanya minta seseorang untuk melihat perubahan yang diperlukan. Biaya rekonstruksi yang tinggi tidak terlalu mengejutkan si Feng. Meskipun dia akan menghabiskan banyak ruang dengan mencoba memaksimalkan efisiensi Evil Guts Tablet, dia bisa memeras di 9 ruang tempur di sekitar tablet dengan melakukannya. Secara keseluruhan, itu adalah perdagangan yang bermanfaat. Dengan ini, dia bisa memaksimalkan jumlah pemain yang bisa berlatih melawan makhluk ilusi. Ketika si Feng telah mengamati aula lantai pertama, dia telah memperhatikan bahwa mayoritas ahli hanya ada level 41 atau 42. Dan mereka terutama mengenakan senjata dan peralatan rahasia perak dan emas murni. Ada sangat sedikit pemain ahli di level 40 Dark Gold Equipment. Ini karena manfaat terbatas bagi para ahli kaliber itu, namun mereka adalah pemain dengan banyak sumber daya untuk dibelanjakan. Sekarang dia memiliki ruang ilusi Dewa Jahat Tablet. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memikat lebih banyak ahli top ke arena pertempuran. Meskipun si Feng telah berpikir untuk membatasi ruang ilusi kepada anggota persekutuan, persekutuan membutuhkan lebih dari sekedar ahli untuk berkembang. Jika dia bisa memikat para ahli ke arena pertempuran dan mengamankan sumber daya yang mereka miliki, dia bisa mendorong kecepatan pengembangan persekutuan ke tingkat yang sama sekali baru. Tak lama setelah si Feng memulai merombak lantai 7, berita tentang masalah ini menyebar ke seluruh Stone Forest Town. Hah, mereka tidak membiarkan orang di lantai 7? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada ide. Aku pernah mendengar bahwa beberapa ahli yang beristirahat di lantai itu diminta untuk pergi sebentar. Sepertinya Zero Wing sedang merenovasi area ini. Petik 2. Renovasi lantai 7, apakah mereka membangun lebih banyak ruang tempur? Petik 2. Itu mungkin saja. Anggota tidak perlu berbaris untuk ruang tempur di masa lalu, tetapi itu telah berubah. Jika Zero Wing membangun lebih banyak ruang tempur khusus anggota, itu bisa mengurangi waktu yang harus ditunggu anggota. Petik 2. Para pemain yang menunggu di arena pertempuran mulai membahas perubahan baru. Sementara semua orang mengobrol tentang situasinya, perombakan lantai 7 selesai. Renovasi waktu yang jauh lebih sedikit daripada membangun gedung karena tugas diselesaikan oleh NPC. Secara keseluruhan, hanya 10 menit telah berlalu sejak si Feng membayar biaya. Para pemain yang ingin tahu bergegas ke lantai 7 untuk memeriksa perubahan. Namun, setelah melihat-lihat mereka terkejut. Meskipun benar bahwa Zero Wing telah membangun lebih banyak ruang tempur, jumlah itu mengejutkan semua orang. Persekutuan hanya membangun 9 kamar tempur. Selain itu, 9 kamar ini menempati ruang sebanyak 20 kamar tempur di lantai 6. Selain itu, pemain bisa memilih tipe ruang tempur baru di counter lantai pertama, ruang tempur canggih. Selain itu, hanya anggota Battle Arena yang memiliki akses, dan harga sewanya sangat tinggi. Menyewa satu ruang tempur canggih selama 30 menit menghabiskan 2 kristal ajaib. Para pemain sudah mencengkeram biaya sewa 4 silver per jam untuk ruang tempur biasa. Namun Zero Wing telah menciptakan kamar yang harganya 2 kristal sihir selama 1,5 jam. Saat ini, setiap Magic Crystal berharga 25 perak di pasaran. Namun, pemain biasanya harus menghabiskan 26 atau lebih perak untuk membeli satu. Apakah Zero Wing mencoba merampok pemain? Sampah. Ini penipuan. Hanya orang idiot yang akan menyewa ruang tempur seperti itu. Petik 2. Zero Wing itu gila. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku lebih suka menghabiskannya di menara percobaan Divine Colosseum. Bab 1384 Peringkat Kerajaan. Para pemain di aula utama Battle Arena Kota Batu Forest menyuarakan perbedaan pendapat mereka. Banyak yang mengeluh tentang harga ruang tempur canggih. Mereka semua merasa bahwa Zero Wing meminta terlalu banyak, dan hanya orang bodoh yang mau menyewa kamar ini. Pemain independen bukan satu-satunya yang kesal. Bahkan anggota Zero Wing tersentak ketika mereka melihat harganya. 2 kristal ajaib hanya bisa mendapatkan 30 menit di dalam ruang pertarungan canggih. Bahkan anggota inti Zero Wing enggan membayar harga seperti itu, apalagi anggota elit dan normal. Semua orang berpikir bahwa harga ini hanya keterlaluan dan tidak ada yang mau menyewa kamar. Sementara PvP dan melatih teknik bertarung dalam lingkungan kepadatan mana yang tinggi bermanfaat, ada batas berapa banyak yang bisa diperoleh.
Ketika Si Feng mendengar percakapan di obrolan guild, dia hanya tertawa kecil. Dia kemudian mengambil return scroll dari tasnya dan mengaktifkannya, berniat untuk kembali ke White River City untuk saat ini. Sementara harga yang diminta untuk 2 Magic Crystal sangat tinggi, dan bahkan dia pikir itu mahal, menara percobaan Divine Colosseum hanya membebankan 1 kristal ajaib. Namun, ruang ilusinya menawarkan tempat latihan yang lebih kuat daripada menara percobaan. Tidak hanya kepadatan mana jauh lebih tinggi, tetapi pemain juga bisa berdebat dengan makhluk ilusi yang memiliki set keterampilan yang sama. Makhluk ilusi juga bisa mengeksekusi keterampilan kata dengan tingkat penyelesaian 100%. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ruang ilusi jauh lebih baik daripada menara percobaan. Dia berencana untuk bertaruh. Jika tidak ada yang mau menyewa kamar tempur canggih setelah menyadari manfaatnya, dia bisa menurunkan harganya menjadi 1 Magic Crystal. Dia telah meninggalkan tablet Dewa Jahat dan manajemen ruang tempur tingkat lanjut kepada judi. Dia akan secara otomatis mengaktifkan ruang ilusi ketika pemain memasuki ruang tempur. 30 detik kemudian, Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih dan meninggalkan Battle Arena. Seorang pria dan wanita memasuki aula lantai pertama Battle Arena yang ramai. Keduanya berpakaian indah, pemain level 43. Ketika mereka memasuki aula, mereka segera menarik banyak perhatian. Bukankah mereka Remnant Cloud dan Graceful Moon, komandan dan wakil komandan Fire Cloud Fox? Petarung perisai level 41 dengan baju besi perak segera mengenali 2 orang yang baru saja memasuki gedung. Apa yang dilakukan tim petualang dari Kekaisaran Naga Hitam di sini? Seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, beberapa ahli dari Kekaisaran Naga Hitam telah berlatih di arena pertempuran sebelumnya. Para pakar itu berperingkat cukup tinggi di Kekaisaran, beberapa bahkan berada di peringkat 100 teratas. Keduanya mungkin di sini untuk mempersiapkan pertarungan peringkat Kekaisaran besok. Elementalis level 42 yang mengenakan jubah ungu berkata. Aku paham, realisasi muncul pada prajurit perisai. Jika aku mengingatnya dengan benar, Fire Cloud Fox nyaris tidak masuk ke dalam 50 tim petualang teratas dalam pertempuran peringkat terakhir Kekaisaran Naga Hitam. Sayang sekali bahwa tim ini tidak cukup kuat. Jika Remnant Cloud bisa masuk peringkat 50 besar di kelasnya sendiri, dia mungkin bisa mendorong Fire Cloud Fox ke 50 teratas saat ini. Petik 2. Itu sangat tidak mungkin. Berbagai negara adidaya baru-baru ini memulai debutnya dengan pendatang baru yang telah mereka asuh secara internal bertarung untuk 10 pendatang baru di God's Domain. Guild kelas 1 juga akan mengirim beberapa jenius mereka untuk kompetisi. Karena pertarungan peringkat adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman bertarung, mengapa talenta baru ini melewatinya? Elementalis berjubah ungu berkata, menggelengkan kepalanya. Hanya mempertahankan posisi mereka di antara 100 besar sudah akan mengesankan, apalagi 50 besar. Berkembang di sebuah kekaisaran itu luar biasa. Secret Pavilion hanya mengadakan pertempuran ini dari waktu ke waktu di kekaisaran. Pemain yang berada di kerajaan ini bisa menyaksikan pertempuran juga. Di sisi lain, Secret Pavilion belum pernah menjadi tuan rumah kompetisi semacam itu di Star Moon Kingdom, kata Shield Warrior berlapis perak, mendesah. Itu tidak bisa membantu. Domain dewa terlalu besar, mengikuti perkembangan berbagai statistik kekaisaran sudah menantang. Selain itu, menyelenggarakan kompetisi semacam itu membutuhkan banyak sumber daya. Bahkan Secret Pavilion tidak mampu melacak para pakar di berbagai kerajaan. Meski begitu, itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Sementara Elementalis berjubah ungu menghela nafas juga, dia juga memegang sedikit harapan. Secara umum, hanya pemain lokal yang bisa menonton kompetisi peringkat Secret Pavilion. Toh, tempat kompetisi hanya bisa menampung sedikit orang. Secret Pavilion biasanya hanya mengundang pemain aktif, terkenal, tim petualang, dan persekutuan besar di dalam kekaisaran hosting. Tim dan pemain petualang dari negara lain tidak diundang. Sewa ruang tempur canggih sangat mahal, dan hanya 1 orang yang dapat menggunakannya sekaligus. Komandan, mari kita beralih dengan kamar tempur biasa, Graceful Moon berseru ketika melihat harganya. Meskipun dia mampu membeli kamar itu, 2 Magic Crystals selama 30 menit pelatihan itu konyol, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Mari kita coba ruang tempur tingkat lanjut. Bagaimanapun, kami hanya di sini untuk menguji efek kepadatan mana kota. Jika kita pergi ke ruang tempur biasa, aku khawatir kita harus menunggu lama sebelum giliran kita. Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan saat ini, kata Remnant Cloud, menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke NPC di belakang meja dan berkata, aku akan menyewa 2 kamar tempur canggih. Baik, total biaya adalah 4 Magic Crystal. Kecantikan NPC menjawabnya sambil tersenyum. Setelah itu, Remnant Cloud membayar 4 Magic Crystal dan menerima 2 kristal ungu sebagai balasannya. Kristal ungu adalah kunci menuju ruang tempur yang sesuai. Setelah menerima kunci, Remnant Cloud dan Graceful Moon mendekati tangga. Tidak seperti pemain lain, mereka tidak perlu menunggu di area istirahat untuk giliran mereka, dan banyak pemain terlihat iri. Hanya saja, ketika para pemain ini mengingat biaya 2 Magic Crystal, mereka menggelengkan kepala dan menyerah pada gagasan menyewa ruang tempur canggih. Sementara itu, Si Feng telah tiba di White River City. Setelah meninggalkan Teleportation Hall, dia berjalan ke perpustakaan. Karena situasi yang tidak terduga, dia terpaksa menunda rencananya untuk bertanya kepada Sarlin tentang cincin hitam pekat itu.
Sekarang setelah masalah iblis jahat yang mengganggu Stone Forest Town telah ditangani, ia harus mengunjungi wanita itu. Lagi pula, jika mata Mahatau pun tidak bisa menilai cincin hitam pekat, asal cincin itu pasti luar biasa. Setelah mengendarai kereta kuda tingkat lanjut selama kurang lebih 10 menit, Si Feng mencapai perpustakaan White River City. Namun, pemandangan di depan perpustakaan telah berubah secara drastis. Karena promosi White River City, penampilan perpustakaan menjadi jauh lebih megah. Para penjaga yang berdiri di pintu masuk utama juga telah ditingkatkan, sekarang level 180, Tier 2 Knight. Saat memasuki perpustakaan, Si Feng merasakan perubahan berbeda pada kepadatan mana di bangunan itu. Sekarang akan jauh lebih mudah untuk belajar dan melatih mantra di sini daripada di luar. Karenanya, jauh lebih banyak pemain kelas magis menduduki gedung. Si Feng tidak membuang waktu terlalu banyak di aula lantai pertama, dengan cepat menuju ke lantai teratas perpustakaan. Setelah mencapai lantai atas, seperti kunjungan sebelumnya, Si Feng merasa seolah baru saja tenggelam ke rawa berlumpur. Dia tidak nyaman. Ketika dia memasuki Star Moon Hall, Sarlin duduk di meja, diam-diam membaca buku kuno seperti yang biasa dia lakukan. Dia memberikan rasa keintiman dan ketenangan yang tak terlukiskan. Sepertinya promosimu berjalan dengan lancar. Kamu sudah berhasil kembali begitu cepat. Ketika Sarlin melihat Si Feng memasuki aula, dia mengawasinya. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Ya, keluar dengan itu. Kenapa kamu datang kali ini?" Petik 2. Nona Sarlin, aku ingin bantuan kamu dalam menilai suatu barang, jawab Si Feng dengan lugas. Item ini sangat istimewa, dan aku bahkan tidak bisa memeriksanya dengan mata maha kuasa. Bahkan mata maha tahu kamu menilai itu? Sarlin sedikit heran. Sambil meletakkan bukunya di atas meja, dia melanjutkan, itu menarik. Biarkan aku melihatnya. Petik 2. Setelah itu, Si Feng mengungkapkan cincin hitam pekat yang diperolehnya dari peti harta karun kuno. Bab 1385 memperbaiki Alkitab Kegelapan. Cincin hitam pekat itu sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan jika seorang pemain mengambilnya, tidak akan mengejutkan jika mereka menjualnya ke NPC sebagai sampah. Namun, ketika Si Feng mengeluarkan cincin itu, Sarlin tertegun sejenak sementara Si Feng merasakan mana yang sebelumnya tenang di aula mengamuk. Namun, sangat cepat, kedamaian kembali ke Star Moon Hall. Ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat Sarlin kehilangan ketenangannya. Di mana kamu mendapatkan ini? Tanya Sarlin, kegembiraan dan kegembiraannya menerangi matanya saat dia menatap cincin hitam pekat di tangan Si Feng. Ruang rahasia di Istana Orc, Si Feng menjawab dengan jujur. Melihat reaksi Sarlin, dia bisa mengatakan bahwa dia mengenali barang itu, dan dia tidak bisa membantu kegembiraannya yang semakin besar. Jika Sarlin bahkan tidak tahu identitas cincin itu, kemungkinan akan mengumpulkan debu di gudangnya untuk waktu yang sangat lama. Kecuali dia memperoleh keterampilan identifikasi yang bahkan lebih kuat dari mata maha tahu, dia tidak akan belajar lebih banyak tentang cincin itu. Keterampilan seperti itu tidak mudah diperoleh. Namun, jika NPC mengenali item tersebut, ia dapat mempelajarinya bahkan jika ia tidak dapat menganalisisnya. Jadi, itu masalahnya. Bajingan tua itu benar-benar memilikinya. Sarlin tersenyum. Dengan lambaian tangannya, cincin hitam pekat itu terbang keluar dari telapak tangan Si Feng dan ke tangan Sarlin. Perlahan, dia berkata, ini adalah cincin keabadian. Itu awalnya milik God Slayer, tetapi melihatnya sekarang, tampaknya sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Petik 2. Rusak tidak bisa diperbaiki, jantung Si Feng tenggelam. Dia berharap cincin ini adalah sesuatu yang luar biasa, namun ternyata tidak bisa diselamatkan. Tidak heran mengapa mata maha tahu tidak bisa menganalisisnya. Lagi pula, wajar saja kalau dia tidak bisa menilai barang yang tidak berharga. Jangan terlalu kecewa, meskipun tidak berguna sekarang, bahan cincin itu cukup istimewa, kata Sarlin. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi sedih di wajah Si Feng. Lagi pula, cincin ini dulunya adalah peninggalan ilahi. Heart of the World telah menjadi bahan intinya. Aku percaya banyak orang akan tertarik pada cincin ini jika kamu bisa meminta craftsman forger untuk membuat yang baru. Petik 2. Ketika Si Feng mendengar kata-kata Heart of the World, napasnya sedikit meningkat. Heart of the World adalah fondasi dunia. Banyak words domains otherworlds, misalnya, telah berevolusi dari Heart of the World. Jika kamu tidak memiliki kegunaan untuk cincin ini, aku bersedia membelinya. Aku dapat menawarkan kepada kamu 200 unit Seven Luminaries Crystals atau tambang Eternium yang berada di dekat kota Sungai Putih, kata Sarlin. Tersenyum sambil bermain-main dengan cincin keabadian di tangannya. Tawaran Sarlin sangat menggoda. Dia tidak pernah berharap wanita itu begitu dermawan dan kaya. 200 unit Seven Luminaries Crystal tidak sedikit. Membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk guild kelas 1, jika bukan bertahun-tahun untuk mengumpulkan begitu banyak. Sementara itu, tambang Eternium yang dekat dengan kota Sungai Putih juga cukup terkenal. Si Feng tidak berpikir bahwa tambang itu sebenarnya milik Sarlin. Biji Eternium adalah biji pendukung yang sangat langka. Itu juga digunakan untuk menempa Magistel Ingots, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan seseorang ketika menempa senjata dan peralatan. Banyak guild berpikir untuk mengklaim tambang untuk diri mereka sendiri di masa lalu. Sayangnya, tambang itu di bawah pengawasan kerajaan. NPC yang menjaganya semua level 180 ke atas. Itu tidak mungkin untuk diklaim.
Jika dia bisa mendapatkan tambang Eternium, para pemalsu perusahaan perdagangan Candlelight akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah ketika membuat senjata dan peralatan di atas level 50. Lady Charlene, jika aku ingin membuat cincin baru, haruskah aku mendapatkan bantuan Craftsman Forger? Tanya si Feng. Meskipun tawaran Charlene menggoda, Heart of the World juga sama berharganya. Menemukan materi lagi di masa depan akan hampir mustahil. Itu tidak harus menjadi craftsman. Craftsman Forger adalah satu-satunya yang dapat menggunakan materi dengan potensi maksimalnya, jika kamu meminta Master atau Grandmaster Forger untuk membuat cincin baru. Produk akhirnya akan berkualitas sangat rendah. Bahkan mungkin tidak bernilai 50 unit Seven Luminaries Crystals, kata Charlene, tersenyum pada si Feng. Kamu harus memikirkan ini terus. Bagaimana kalau aku mengajukan penawaran lain? Kekuatan kegelapan di tubuh kamu telah menjadi sangat padat. Sebagai gantinya untuk cincin ini, aku akan membantu kamu mengembalikan sebagian Bible of Darkness. Ini akan menjadi sedikit lebih mudah untuk melatih ulang efek melahap cincin Moloch. Petik 2. Bantu aku memperbaiki Bible of Darkness? Si Feng sedikit heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Charlene akan begitu tertarik pada cincin keabadian, sedemikian banyak sehingga dia menawarkan untuk membantunya memperbaiki Bible of Darkness, meskipun sebagian. Segera, dia menjawab, baiklah. Aku harus merepotkan kamu untuk membantu aku memperbaiki Bible of Darkness, kalau begitu. Petik 2. Dia bergegas menyelesaikan promosi tier 2-nya justru karena dia khawatir tentang efek melahap cincin Moloch. Sekarang solusi untuk masalah ini telah muncul dengan sendirinya, ia harus mengambil keuntungan darinya. Lagi pula, dia masih memiliki masalah lain untuk ditangani. Dia tidak punya waktu luang untuk mencari dan memperbaiki Bible of Darkness. Sementara itu, ia memiliki metode lain untuk mendapatkan 7 kristal luminaris. Adapun tambang, Vena Manatite jauh lebih berharga daripada Vena Eternium. Setelah semua, biji Manatite dapat digunakan untuk menghasilkan elementium ingot, item lain yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan. Selain itu, Vena Manatite menghasilkan Magic Crystal. Adapun untuk menempa cincin baru, hanya ada beberapa craftsman peringkat forger di seluruh domain dewa. Menemukan satu dan meyakinkan mereka untuk membantu sama sekali tidak mungkin bagi pemain levelnya. Bahkan jika dia mendapat kesempatan, itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Daripada membiarkan Heart of the World mengumpulkan debu di gudang, dia mungkin juga mendapat manfaat dari itu sekarang. Itu juga akan menyelamatkannya dari kesulitan menyelesaikan pencarian yang setidaknya peringkat epik. Kamu telah membuat keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kamu harus melakukan perjalanan ke Broken Canyon, kata Charlene, tertawa kecil ketika ia menyimpan Ring of Eternity. Dia kemudian berkata, ikuti aku. Mendengar Charlene menyebutkan Broken Canyon, si Feng bergidik. Dia tidak menyadari bahwa dia harus pergi ke peta yang berbahaya untuk memperbaiki Bible of Darkness. Broken Canyon adalah tanah terlarang peringkat 2 bagi manusia, hanya beberapa detik dari Ruin Mountain Range. Di Ruin Mountain Range, pemain dijamin akan mati, sementara di Broken Canyon, mereka mungkin bertahan 1 dari 10 kunjungan. Selain itu, mereka hanya memiliki harapan seperti itu setelah mencapai tingkat 3. Para ahli puncak yang tak terhitung jumlahnya telah mengunjungi Broken Canyon di masa lalu. Sementara beberapa telah tumbuh lebih kuat, mayoritas ahli puncak ini telah kembali dengan karakter mereka lumpuh. Hanya bisa berjalan keluar dari Broken Canyon hidup-hidup menjadikan mereka ahli di antara para ahli. Adapun untuk mendapatkan sesuatu dari dalam Broken Canyon, hanya para ahli puncak yang memiliki harapan untuk mencapai prestasi seperti itu. Di bawah kepemimpinan Charlene, si Feng dengan cepat tiba di depan Teleportation Magic RI di dalam Star Moon Hall. Ketika RI teleportasi diaktifkan, visi si Feng kabur. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya di dalam aula yang menyerupai langit malam. Pemandangan indah itu memikat. Ini adalah Menara Bintang. Si Feng sedikit terkejut. Dia tidak mengira perpustakaan White River City memiliki Teleportation RI yang terhubung ke Menara Bintang. Menara pengamatan bintang berada di Blackwing City. Tanpa izin masuk, memasuki kota tidak mungkin. Di bawah kepemimpinan Charlene, si Feng kembali ke Weeping Moon Pavilion sekali lagi. Tiba-tiba dia merasa jauh lebih lentur. Weeping Moon Pavilion memiliki efek penindasan yang kuat pada kekuatan kegelapan. Jika kita memperbaiki Bible of Darkness di sini, Raja Iblis tidak akan menemukan perubahan, jelas Charlene. Baiklah, keluarkan Bible of Darkness dan letakkan di larik ajaib di bawah cermin air. Mengangguk, si Feng mengambil Bible of Darkness dari tasnya dan meletakkannya di larik sihir berukir di bawah cermin air di langit-langit. Magic RI di tengah Weeping Moon Pavilion tampak kuno. Meskipun tidak aktif, si Feng bisa merasakan aura kuno. Saat Charlene berjalan ke susunan sihir, sebuah tongkat yang mempesona tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menunjuk staf pada RI sihir dan memerintahkan, sumber ruang waktu, aktifkan. Tiba-tiba, kepadatan mana di Pavilion Weeping Moon mulai tumbuh gelisah. RI sihir kemudian menyala, dan jumlah mana yang mengerikan melonjak ke arah RI, mencuri kekuatan dari kaki si Feng saat ia jatuh di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Si Feng tertegun saat dia menatap RI sihir 7 kali lipat yang terbentuk di bawah cermin air. Magic RI ini berkali-kali lebih kuat daripada mantra tingkat dewa tier 6 manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, Bible of Darkness mulai membalik ketika lapisan demi lapisan rantai hitam pekat muncul di sekitar buku, mengikatnya.
Namun, seolah-olah waktu mulai mundur, rantai mulai menghilang. Ketika hanya 5 rantai yang tersisa, arai sihir membeku ketika gelombang mana yang ganas meledak dalam gelombang kejut. Tidak berani ceroboh, Si Feng mengaktifkan Absolute Domain, menjadi kebal terhadap semua kerusakan. Ketika gelombang kejut menghantam Si Feng, meskipun dia tidak menerima kerusakan, dia pingsan sejenak. Sementara itu, di tengah-tengah susunan sihir, Bible of Darkness yang awalnya compang camping tampak lebih baru karena melayang di udara. Kepadatan mana sekitarnya menarik gemetar dari Si Feng.